Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, salam petani Indonesia. Bapak Ibu petani sekalian ataupun pekebun, kali ini saya akan membahas mengenai salah satu unsur hara pada tanaman kelapa sawit tentunya. Ya, kalau kita berbicara mengenai unsur hara, tentunya unsur hara ini sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk proses fisiologis, untuk metabolismenya. Kita mengenal unsur hara esensial, baik yang makro maupun mikro. Ada yang bilang 13 hara esensial, ada yang bilang 16 hara esensial. Tapi itulah yang penting. Dibagi dua, ada unsur hara makro dan unsur hara mikro. Makro karena dibutuhkannya dalam jumlah yang relatif banyak. Mikro karena relatif sedikit. Dan untuk memenuhi kebutuhan itu tentunya kita melakukan pemupukan. Nah, kita cerita di kelapa sawit, pemupukan bisa menggunakan pupuk tunggal maupun pupuk majemuk. Ya, itu komponennya kalau dilihat-lihat sama. Coba kita perhatikan rekomendasi pemupukan di kelapa sawit ya tentunya. Itu yang disarankan kan unsurnya adalah yang paling sering adalah N nitrogen, P fosfor, K kalium, magnesium, Mg ditambah dengan boron. Nah, ini yang sering diutarakan. Iya kan? Coba dicek. Jadi N, P, K, Mg ya kan gitu. Jadi unsur hara yang itu, yang 5 itu. Kemudian ini saya ambil contoh di di pupuk majemuk juga sama, ya kandungannya NPKMG. Nah, nanti kadang ditambah boronnya. Jadi yang menjadi pertanyaan, yang jadi pertanyaan itu adalah kalau kita sering membagi unsur hara makro, makro yang primer memang NPK. Kemudian yang sekunder itu ada Ca, Mg, dan sulfur atau S. Ya, tetapi ini makro, tetapi kok tidak disarankan untuk diberikan pupuk S ini di kelapa sawit ya. Kenapa tidak ada gitu? Iya kan? Apa gerangan yang terjadi? Ini harus kita jawab bersama supaya kita tahu mengapa. Karena kalau tidak tahu nanti jadi kita tambah-tambah sendiri, ya kan? Itu apa sih pupuk es yang berlebihan, misalnya kan gitu, sulfur yang berlebihan. Nah ini jadi ambiar nanti gitu. Makanya kita harus tahu alasan-alasannya. Padahal ya kita tahu yang kita bahas ini adalah yang es ya, es dulu sulfur. Ini fungsinya secara umum di tanaman-tanaman yang lain yaitu di kelapa sawit juga penting gitu, juga penting. Ya, gitu. Di tanaman-tanaman lain fungsinya juga luar biasa. Coba kita sebutkan fungsi-fungsinya di tanaman lain itu atau secara umum ya. Satu membantu proses pembentukan asam amino. Ya, asam amino dibutuhkan dalam proses-proses metabolisme dan fisiologis tanaman. Kedua, merangsang pembentukan bintil akar. Kan banyak pembentukan klorofil bersama magnesium. Nah, ini semua berkaitan. Ya. Kemudian meningkatkan resistensi terhadap patogen. Nah, patogen-patogen tertentu juga kalau kita kasih es itu nambah resistensi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang tidak langsung misalnya ya kan, dengan kasih es pH-nya turun, tidak cocok untuk patogen. Nah itu, untuk membantu menghasilkan minyak dan aroma. Wah, memperbaiki warna
dan kelenturan daun untuk di tembakau. Ini bisa sebagai aktivator enzim pembentukan enzim papain. Kan gitu. Kemudian merangsang pertumbuhan anakan padi. Nah, oleh karena itu secara umum es ini juga akan memperbaiki kualitas umbi-umbian. Jadi kalau mau memperbaiki rasa, bentuk, warnanya itu dikasih es tadi. Nah, kemudian membantu pembentukan tunas tadi, salah satunya yang di tanaman padi. Kemudian meningkatkan rendemen tebu ataupun kadar gulanya juga sekaligus. Inilah fungsi-fungsi penting dari sulfur belerang yang banyak kita lihat ya, bau belerang kalau kita pergi ke gunung-gunung yang masih aktif itu kan banyak yang panen belerang. Jadi kita balik lagi ke masalah tadi, kenapa es itu tidak direkomendasikan begitu loh. Padahal begitu pentingnya. Ya, ini kami diskusi dengan apa ya, para ahlinya gitu, nggak hanya saya sendiri, dengan Pak Dr. Edi Sigit Sutarta, dengan Pak Eko Noviandi Ginting. Ini karena memang selama ini di kelapa sawit jarang, hampir tidak ditemukan defisiensi hara es. Nah, itu. Dan ini jumlah yang dibutuhkan sangat sedikit untuk, meskipun penting tadi ya, sangat sedikit untuk tanaman kelapa sawit. Dan itu sudah dipenuhi. Nah ini sudah dipenuhi oleh pemberian unsur-unsur yang lain. Misalnya TSP, ya, TSP triple super fosfat. Nah itu ada S-nya, ada ya kan. Kemudian nitrogen ya, pemberiannya ZA, amonium sulfat. Nah, itu juga ada S-nya. Kemudian nanti dari apa ya, pencucian mineral-mineral itu juga akan sudah terpenuhi. Oleh karena itu tidak usah diberikan pupuknya. Nah, itu begitu kira-kira gambarannya kenapa pupuk sulfur ini tidak diberikan. Dan nanti kalau kita memberikan unsur ini, Pak, justru bisa menurunkan pH. Menurunkan pH ini yang nanti apalagi diberikannya di gambut, lambat turun lagi kan gitu. Nah, demikian juga untuk yang CA. Nah, jadi tadi supaya mumpung masih ingat, kalau kita menggunakan pupuk MG-nya Kiserit juga sudah terbantu, ada S-nya tadi, sulfurnya. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai yang CA, kalsium, nah ini juga kalau kita memberikan pupuk dolomit itu juga sudah ada apa kalsiumnya, apalagi kaptan ya, pupuk itu memang ada kalsiumnya, kapurnya. Jadi sudah bisa terpenuhi dari saya, itu tidak diberikan secara khusus. Demikian pemirsa, mudah-mudahan diskusi ini bisa menambah wawasan kita mengenai unsur hara dalam berkebun, khususnya kelapa sawit. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.